الحمد لله الحمد لله رب العالمين الملك العظيم الذي يحكم بالحق ويقضي بالعدل ويهدي الناس إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah Masjid Jami' Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah semata dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah, ridho menerima ketetapannya dan ikhlas meninggalkan larangannya. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada hari akhir nanti kita semua diberikan syafaat oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang berbahagia, dalam kesempatan Jumat siang hari ini khatib akan menyampaikan sedikit pengetahuan tentang bagaimana dakwah yang selama ini kita lupakan atau kita tinggalkan atau kita lakukan dengan pengetahuan seadanya, metode seperlunya dan waktu sisa dari aktivitas kita sehari-hari. Padahal dakwah itu menurut sebagian ulama adalah fardu kifayah. Akan tetapi seandainya pada suatu negeri, satu kota, satu desa, satu RW, bahkan satu RT, tidak ada yang berdakwah sama sekali, maka hukumnya menjadi fardu ain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yatta'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 104. Jamaah Jum'ah yang berbahagia, dakwah ilallah adalah mengajak manusia atau menyeru manusia ke jalan Allah, boleh dengan perbuatan, boleh dengan lisan atau perkataan, bahkan bisa dengan tulisan-tulisan, baik di lingkungan kita, di kampung kita, di kota kita, atau ke seluruh alam. Seandainya kita belum sanggup berdakwah, minimal kita tidak mengolok-olok mereka yang berdakwah, mencemooh mereka, memfitnah mereka yang rajin berdakwah. Seharusnya kita bersyukur karena masih ada mereka yang mau berdakwah dengan cara yang lemah lembut. Kita harus bersyukur karena masih ada yang mau mengajak kita sholat berjamaah ke masjid, sementara kita sendiri belum tentu sanggup mengajak tetangga kita, kerabat kita, teman kita untuk sholat berjamaah. Bersyukur masih ada dakwah di negeri kita, di kota kita, di kampung kita. Seandainya dakwah sudah terhenti di mana-mana, boleh jadi akan lahir dari perut ibu-ibu yang beriman seorang bayi-bayi yang nantinya enggan beriman. Akan tetapi seandainya dakwah ini tetap ada di mana-mana, insya Allah akan lahir bayi-bayi beriman
dan akan menjadi para alim ulama dari perut ibu-ibu yang tidak beriman. Sesungguhnya kita ini mampu untuk berdakwah dan ada banyak cara dalam kita berdakwah. Para hartawan bisa berdakwah dengan hartanya. Para ustadz, para kiai bisa berdakwah dengan ilmunya. Para muadzin bisa berdakwah dengan azannya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Para hartawan bisa berdakwah dengan perbuatan, misalkan memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada tetangga yang kekurangan, atau mencontohkan memberikan fakir miskin, memberi makan fakir miskin, atau memberi sedikit hadiah kepada jamaah yang rajin sholat subuh ke masjid agar mereka yang belum istiqomah bisa lebih baik lagi. Mencontohkan kepada yang lain agar ikut berpartisipasi dalam memakmurkan masjid. Para ustadz bisa berdakwah dengan ilmunya, dengan hikmah dan hujah yang nyata. Ustadz mempunyai tanggung jawab lebih besar daripada selain ustadz. Ustadz wajib menyampaikan yang hak, bukan hanya di mimbar atau di podium, akan tetapi di lingkungan sekitarnya apabila terdapat kebatilan dan kemungkaran, sedangkan dia mengetahuinya, dia ustadz harus mencegahnya dengan ilmu yang disampaikan berupa nasihat yang baik dengan cara yang lemah lembut, tidak menyudutkan yang diberi nasihat, tidak menghakimi yang diberi nasihat. Ajaklah mereka kepada kebaikan, karena nasihat itu sendiri adalah bagian daripada dakwah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Fawallahi la ayyuhda bika rajulu wahidun khairul laka min khumrin na'am," yang artinya, demi Allah, jika ada seorang mendapatkan hidayah karena dirimu, maka itu lebih baik bagimu dibanding unta merah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, yang dirahmati Allah, unta merah adalah harta paling berharga pada zaman Nabi SAW. Akan tetapi kita hanya bisa menjadi sebab atau wasilah Allah turunkan hidayah untuk saudara kita, atau dengan sebab usaha kita yang sungguh-sungguh laki dan laki mengajak ke jalan Allah dengan cara yang baik, dengan tutur sapa yang lemah lembut. Kalau perlu kita bawakan oleh-oleh untuk mengambil hatinya sampai dia senang kepada kita. Insya Allah, jika dia sudah senang kepada kita, niscaya dia akan lebih mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dakwah yang paling mudah dan bisa dilakukan oleh semua orang. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah khutbah Jumat yang singkat kali ini. Semoga Allah berikan kita kesanggupan untuk berdakwah, minimal kepada keluarga kita, kerabat kita, sahabat kita, dan tetangga kita, atau yang lebih luas. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhira ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة